Amin, haleluya. Selamat Paskah bagi yang merayakannya hari ini ya. Beberapa teman, beberapa dari kita sudah merayakannya di beberapa hari yang lalu tentunya. Tentu tidak masalah karena merupakan tafsir teologis ya. Namun tetap kita sama-sama senang karena kita tahu Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, tema kita hari ini adalah Jehovah Nisi. Nah, beberapa orang menerjemahkannya Jehovah Nisi adalah Allah adalah panjiku. Namun ada yang unik sebetulnya dari arti Jehovah Nisi ini. Sebelumnya kita akan baca dulu di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 20 sampai ke-16 ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai ke-16. Keluaran 8 ayat Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Iya. Oke. Sudah semua? Kalau sudah siap kita baca. Saya share screen supaya teman-teman juga bisa mengikutinya di ini yang tidak bisa lihat Alkitab Anda. Anda bisa lihat ya Keluaran 17. Ya, Ibu Ana tolong bacakan. Ayat 8. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ke Selesai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Ya, kita melihat di sini ada ini ya. Ada kata Rafidim ya. Kata sebentar sebelum kita masuk ke terminologi, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita membacanya dengan metafora ya. Beberapa orang, terutama kalau Anda dari apologet, tentu Anda sering berhadapan dengan orang-orang yang suka, dari lawan yang suka mengutip Perjanjian Lama, tuh Tuhan tuh bunuh orang, tuh suruh bunuh orang. Nah, Anda ingat, Perjanjian Lama itu sudah dibatalkan secara hurufiahnya, kecuali bagi Israel. Tetapi secara hurufiah, bagi orang-orang non-Israel, itu sudah dibatalkan Perjanjian Lama itu. Dan kita masuk di dalam Perjanjian yang baru. Ya, itu Anda bisa lebih jelasnya lagi. Ada video saya buka open ya. Nah, saya buka open itu di video-video saya tentang membatalkan dan menghilangkan. Nah, Lukas 16 ayat 16 katakan bahwa Allah hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ya, dan Efesus 2 ayat 15 katakan dengan matinya Yesus di kayu salib ia telah membatalkan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Jadi, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita mengikuti teladan para rasul, yaitu apa?
dengan memetaforakannya, ya, dengan membuat sebuah metafora. Misalnya ketika orang Israel melewati Laut Merah, ya kan, menyeberangi Laut Merah. Paulus katakan di dalam Korintus, ternyata itu adalah sebuah pembaptisan. Kalau nggak salah di 2 Korintus 10 ya. Ternyata itu adalah pembaptisan. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan contoh-contoh yang lain lagi. Jadi ketika kita di era perjanjian baru, kita membaca perjanjian lama untuk hidup kita sehari-hari sebagai metafora. Sebab perjanjian lama itu sudah digenapi secara hurufiah, secara letterlek oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita melakukannya secara metafora. Makanya tidak perlu kita, kalau ada orang homoseks kita bunuh, kan? Bunuhlah yang itu dengan sesama jenisnya, kan ada di imamat itu kan. Nah, kita nggak perlu bunuh tuh, jangan tuh ya. Kita punya hukum yang baru, perjanjian yang baru, ya, perjanjian diberikan oleh Yesus, yaitu esensialnya hukum Taurat, ya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya buat Tuhan. Seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk sekarang. Jadi, ketika ada perintah Tuhan untuk memerangi Amalek, memerangi orang Filistin, itu bukan disuruh kita bunuh nanti orang-orang yang bukan Kristen suruh bunuh ya. Itu sudah nggak ada sekali. Kalau ada orang yang melakukannya atau ada pendeta yang menyuruh melakukannya, menumpas atau untuk membunuh atau untuk menyingkirkan, mengasingkan, itu oknum. Karena pengajaran kita nggak seperti itu. Ya, nah, kemudian kita masuk ketika orang Israel masuk ke padang gurun, maka di padang gurun itu mulailah pengalaman bersama Tuhan, Yehova, Allah yang hidup. Ya, saudara, kalau ingin mengalami pengalaman bersama Tuhan yang hidup itu bukan di air yang tenang, rumput yang hijau. Tetapi ketika kamu melewati padang gurun, itu baru tuh Anda melihat Tuhan. Jadi berbahagialah Anda yang hari ini sedang ada di padang gurun. Anda yang lahir dari Kristen, sudah Kristen dari lahir ceprot, ya, berbahagialah Anda yang sedang dalam padang gurun. Karena di padang gurun ini kamu akan melihat tangan Tuhan yang teracung. Engkau akan melihat air yang keluar dari batu karang. Engkau akan melihat musuh-musuhmu dikalahkan. Engkau akan melihat mana yang datang setiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Ya, Ratapan 3 ayat 22-23. Ya, itu benar-benar kamu akan ngalamin, melihat dengan matamu. Kamu akan melihat bagaimana kasutmu itu nggak lapuk, pakaianmu itu nggak lapuk selama 40 tahun di padang gurun. Kamu akan melihat banyak pertolongan Tuhan dan mujizat-mujizat ketika tiang awan dan tiang api berjalan di depanmu. Itu cuma ada di padang gurun, bukan di air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Di padang yang rumput yang hijau, kamu cuma makan kenyang dan tenang air jiwamu. Tetapi di padang gurun, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan lihat Jehovah Nisi. Nah, di ayat yang terakhir tadi, Ibu Nerliana tolong bacakan Keluaran 17 tadi, ya, ayat yang ke-15. Keluaran 17, ya, ayat 15. Keluaran 17 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Jehovah Nisi. Itu ya, dari situ ya. Kemarin kita udah belajar Jehovah Jireh, Jehovah Roy, Jehovah Rafa. Nah, ini Jehovah Nisi. Ayat-ayatnya diingat-ingat ya. Jadi kalau saudara lagi doa, ingat-ingat ayat itu akan membuat jadi rema dalam hidupmu. Nah, kita masuk. Di situ ada sebuah tempat namanya Rafidim. Rafidim adalah sebuah tempat di padang gurun yang artinya to make, ya, membuat sesuatu, membuat. Nah, saudaraku, ketika mereka di Rafidim, ya, dan mereka itu di tengah-tengah padang gurun, ya, dan orang-orang Amalek menyerang mereka. Amalek ini keturunannya Esau, ya.
Esau itu orang yang tidak menghormati hak kesulungannya, sehingga ia kehilangan hak kesulungan berkat ilahi yang harusnya dia peroleh, tetapi dia jual kepada adiknya, Yakub, hanya demi semangkuk kacang merah, demi hawa nafsunya dia. Ya, dan dari Esau inilah lahirlah orang-orang Amalek, orang-orang yang kejam ini. Kata Amalek sendiri artinya itu susah payah. Ya, kalau Anda ingat, ya, dengan susah payah engkau akan mencari makananmu. Ya, susah payahmu waktu melahirkan, itu susah payah, itu kata susah payah. Ingat ketika Adam dan Hawa diutus keluar dari Eden ke bumi, ya, susah payah. Nah, sudah masuk padang gurun, sudah susah payah, masuk padang gurun, tambah susah lagi. Ya, jadi saudara, semua yang Anda kerjakan, semua ya, to do, to make, to spread, semua yang Anda lakukan, semua yang Anda kerjakan, semua dengan susah payah. Dan itu rasanya mau mati. Apalagi Anda yang sedang benar-benar di bawah kutuk. Ya, ada yang akhirnya saya tidak setuju dengan teologi kemakmuran, tetapi ada satu prinsip. Kalau engkau mintanya berkat, maka berkat itu akan membawamu ke neraka. Berkat tanpa salib itu akan membawamu ke neraka. Tapi kalau kamu salib terus, jangan-jangan kamu lagi di neraka. Iya. Jadi hati-hati, jangan bilang biar susah di bumi yang penting senang di surga. Hati-hati juga ya, jangan susah di bumi. Lakon pertama kalah, akhirnya mati, kan gitu kan? Lakon pertama namanya lakon, pertamanya kalah, terus endingnya mati. Saya paling jengkel kalau nonton filmnya Andi Lau itu loh. Saya pikir, lakon pertama kalah, senang. Endingnya apa? Mati. Waduh, saya jengkel banget, udah nggak mau nonton lagi. Kan itu filmnya Andi Lau kan endingnya mati semua dia. Menyebalkan sekali. Nah, itu lakon pertama kalah, akhirnya mati. Nah, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai Anda berkata, saya tidak mendukung teologi kemakmuran yang berkat perpuluhan, biar berkat. No. Tiada berkat tanpa salib. Ya, tiada berkat tanpa salib. Tapi hati-hati kalau kamu disalib terus nggak ada berkat. Saya yakin kamu sedang ada di neraka. Nah, oke. Anyway, kapan-kapan kita bicara itu. Nah, hari ini, saudaraku, hari ini kita lagi di padang gurun nih ceritanya. Saat-saat ini, berapa banyak Anda sedang ada di padang gurun? Rasanya benar-benar seperti di padang gurun. Nggak ada yang nolong, sendirian. Mau teriak pun malah disalahin. Mau lewat ke saudaranya, ke wilayahnya Ismail, lewatnya Amalek. Mereka kan dulu saudaranya, ke wilayah orang Edom, ya kan? Dulu kan mereka saudaranya. Tapi ketika mereka mau lewat, malah diserbu. Ketika minta bantuan sama saudara-saudaramu, malah dimaki-maki. Bagus dikasih, dimaki. Ya, masih dimaki, masih dipuntir-puntir kepalanya, masih banyak ya. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan andalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan ya. Dalam susah payahmu pun jangan andalkan manusia. Teriak sama Tuhan. Kemarin sudah diajarin. Jehovah Jireh. Jangan abang Jireh, jangan ya. Jangan abang Jaireh. Jangan abangku Jaireh, jangan. Koko Jaireh, om tante Jaireh, jangan. Tapi Jehovah Jaireh. Tuhan Yesus yang menyediakan. Bukan om tante papa mama, bukan abang adik, bukan ya. Jehovah Jaireh. Tuhan yang sediakan. Jehovah Roh itu yang gembalakan kita. Ya. Jadi ketika gue lagi di padang gurun sekarang ini, kesusahan, susah payah, semua susah payah. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, bukan cuma tulang dibanting, banting semuanya, dibanting semua ya, banting kepala, banting tengkorak, banting semuanya deh pokoknya. Capek hati pokoknya. Hasilnya sedikit. Ya. Udah sedikit, masih lagi diserang sama sana sini. Oh, jangan takut ya. Jangan takut. Ketika Musa mengangkat tangannya, ya, dia angkat itu tangannya, maka segala kesusahan itu, segala yang sulit-sulit itu dihalau. Doa ya, berdoa sama Tuhan. Di padang gurun itu saatnya kamu berdoa sungguh-sungguh. Makanya Yesus dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam.
Dibawa ke padang gurun. Saat kamu lagi di padang gurun puasa, Pak, saya mak, jangan bilang mak. Mak itu sembuh kalau kamu puasa, percaya deh. Puasanya yang benar, bukan lagi puasa, bukannya apa, sahurnya jam 6, bukannya jam 12 siang pakai sate babi. Jangan. Itu namanya bukan puasa, itu enggak puasa, itu makan jam 6, makan jam 12, itu namanya normal. Puasa juga bukan kamu makan jam 6 pagi, buka jam 3 sore. Bukan juga. Itu namanya nunda makan, terlambat makan. Puasa itu bukan buka jam 6, sahur jam 6, makan jam 6 sore. Terus tapi jam 6 sore, nanti jam 10 malam makan lagi, jam 2 pagi makan lagi. Itu namanya menunda jam biologis. Ya. Sama kan, makanya sehari 3 kali malah tambah banyak. Puasa itu bukan menunda atau menukar jam biologis. Puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 24 jam makan cuma sekali. Anda boleh minum air putih saja. Dan cuma sedikit. Tapi kalau Anda sedang sakit, minum air putih yang banyak. Air putih ya, bukan Coca-Cola, bukan kopi, air putih. Nanti malah minumnya Johnny Walker lagi. Ya, lagi puasa minum Johnny Walker, mau makan kamu. Barangan. Puasa itu 24 jam cuma makan sekali. Ya. Latihan, bukan ditarget, latihan. Dan kalau buka jangan berat-berat. Kalau berat-berat nanti nggak kuat. Kalau buka, kalau Anda mau puasa panjang ya 3 hari misalnya, kan puasa 3 hari 24 jam, 3 hari betul-betul. Makanya jangan berat-berat. Bukanya itu cuma pakai sayur aja sama tempe. Nasi, sayur sama tempe, teh manis panas. Jangan bukanya pakai sate babi hongba sama koloke. Waduh, dijamin malamnya Anda melintir itu perutnya itu. Jangan ya. Jangan, puasa itu yang sehat. Nah, nanti malah makin sembuh. Ya, saya sudah ngalami, saya sudah ngalami, dan banyak orang sudah kesaksian ngalamin ya. Nah, puasa ya, di padang gurun itu puasa. Berdoa, angkat tanganmu kuat-kuat. Kadang-kadang kita mau doa saja di padang gurun, kayak saya dulu ya, padang gurun kami di padang gurun itu rasanya itu aduh sengsara sekali. Jangankan mau angkat tangan mau doa, Tuhan, sampai sudah nggak tahu doanya apa, cuma diem saja nggak enak. Dalam pikiran saya cuma apa? Doa Bapa kami. Akhirnya saya cuma bisa doa Bapa kami saja. Kayak baca mantra. Saya doa Bapa kami bisa ratusan kali sehari ya. Saking udah nggak ada ide mau doa apa, itu kepalanya itu blank. Udah nggak ada ide, kelu. Jadi cuma doa Bapa kami, anak kita keluarga cuma doa Bapa kami. Kalau lagi kumpul kita doa, kita bingung mau doa apa. Akhirnya kita doa Bapa kami berkali-kali, diulang-ulang doa Bapa kami, karena kita sudah nggak bisa doa lagi. Saya ingat Richard Wurmbrand ya. Richard Wurmbrand itu tahun 86 itu adalah orang yang dianiaya di Rusia. Dia dianiaya begitu hebat, sampai blank. Dia udah lupa ayat Alkitab, dia lupa semuanya. Sampai blank, sampai linglung ya, dianiaya, digebukin, dipaku ya, berdiri selama berhari-hari di peti yang penuh paku gitu ya. Itu sampai dia bilang, yang saya ingat cuma doa Bapa kami saja, itu pun hanya kalimat pertamanya, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dia bilang begitu, kasihan banget. Saya ngerasain, untung saya masih bisa genep Bapa kami sampai selesai. Saya masih lebih baik dari dia. Perjuanganmu melawan dosa belum sampai menumpahkan darah. Oke, saudaraku. Jadi, berdoa sekuat tenaga bila mana perlu puasa. Nah, maka di saat kamu kendor doamu, ya kamu kalah di dalam pencobaan itu. Saat pencobaan itu nggak ada lain, cuma doa. Andalkan Tuhan, doa, ambil doa puasa. Nah, masalahnya banyak rumah tangga yang lagi kolaps, terus cerita sama saya. Terus saya bilang apa? Ibu, puasa ya? Wah, alasannya satu septic tank. Kalau perlu saya kirim satu septic, tak ekspor lagi dari Afrika apa dari Eropa septic tanknya. Alasannya banyak. Itu loh. Ya, itu saya diem aja lah, gimana? Masa saya puasa buat kamu, enak aja. Bener nggak? Berapa banyak Anda lagi kena masalah, terus Anda datang kepada pendetamu, gembalamu, Pak Pendeta saya lagi ini. Terus Pak Pendeta bilang, puasa ya? Terus kamu bilang, Pak Pendeta puasa ya? Terus kamu makan sate. Enak aja lu. Itu padang gurun buat kamu, bukan buat pendeta. Bukan buat Pak Pendetamu. Ya, jangan.
kita bisa membantumu berdoa, kita bisa menyokongmu berdoa. Ya, bisa. Istri, suami, anak-anak diajak berdoa. Saat kita lagi tekanan yang berat, keluargamu diajak berdoa. Itu saatnya menyatukan hati satu keluarga. Itulah gunanya suami istri. Ya, diajak berdoa bareng. Makanya berbahagialah kalian yang sepadan. Ya, yang istrinya itu, suami istri itu yang sepadan. Penolong yang sepadan yang seimbang, ya, yang satu yok. Berbahagialah. Kalau itu makanya Tuhan ngajarin kita. Karena jika 2-3 orang sepakat di dunia ini minta apapun juga di dalam namaku, dia akan menerimanya. Masalahnya kamu cuma sendirian. Lah, istrimu, suamimu masih nggak jelas. Dulu kawinnya yang penting ganteng, yang penting cantik, yang penting simpatik, yang penting berkumis tipis, yang penting maco, yang penting seksi. Susah dijak doa bareng, apa doa-doa. Itulah gunanya, supaya kamu sepakat. Berdoa sepakat 2-3 orang. Sepakat di dunia ini. Itu gunanya ya, penolong yang pasangan yang seimbang itu loh. Nah, berdoa sepakat. Nanti terakhirnya Tuhan akan berikan kamu kemenangan. Jehovah Nisi. Apa kata Nisi sekarang? Kata Nisi itu ternyata apa? Diberi tanda. Yang memberi tanda, signal, atau tanda, marking. Atau bisa juga ada apa? Perbedaan. Kita ingat kalau kata perbedaan, Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego itu dibuat berbeda. Kita ini berbeda dari bangsa-bangsa lain. Kita ini berbeda dari umat-umat lain. Tuhan memberikan dan akan menunjukkan perbedaan itu. Saat kita naik ke gunung Tuhan, saat kita angkat tangan kita kepada Tuhan, angkat tinggi-tinggi tangan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan membuat pembedaan. Di situ Tuhan membuat tanda bagi kita. Diberi tanda kita itu. Jadi ketika kita bilang Jehovah Nisi, Tuhan membuat pembedaan. Kalau Anda selama di padang gurun, semua mengalami padang gurun, tapi di padang gurun itu Anda akan selalu berkemenangan. Jadi bukan selalu keok, selalu kalah, selalu pecundang. Enggak, di padang cari Tuhan, pegang Tuhan erat-erat. Tuhan akan memberikan pembedaan itu. Tuhan akan memberi tanda dalam hidupmu, ini berbeda, ini umatku. Dibedakan. Ketika orang lagi susah payah, di masa COVID, Tuhan akan memberikan pembedaan. Ketika kamu lagi susah, dipecat, di PHK, segala macam, Tuhan akan berikan pembedaan. Justru mungkin saat kita di PHK, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika satu pintu ditutup, dibuka yang lain dengan buka lebar-lebar, selebar-lebarnya. Sebab kalau kamu tidak ditutup yang ini, kamu tidak ke sana. Rohmu nggak peka. Makanya ditutup sama Tuhan, supaya kamu ke sana, supaya kamu belok. Kalau ditutup lagi, supaya kamu belok, sebab rohmu nggak peka. Kalau rohmu peka, cukup diomongin sama Tuhan, kamu keluar sendiri. Begitu ya, jadi jangan takut. Itulah Jehovah Nisi. Tuhan membuat pembedaan, marking, signal, tanda, pembedaan, distinguish. Kamu dijadikan berbeda. Itu Jehovah Nisi dalam hidupmu. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, ya kita angkat tangan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, yang keras ya. Nah, Tuhan memberikan pembedaan dalam hidupmu. Di situ urapan mengalir. Mezbah itu dibuat, ya. Korban bakaran dibuat. Apa korban bakaran? Saat kita lagi menderita, kita tetap bilang, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Itu korban yang wangi loh. Itu korban bakaran yang harum baunya dan berkenan kepada Tuhan. Walaupun hatimu remuk, nangis, redam pokoknya. Hancur mina pokoknya. Tapi itu pembedaan. Dan Tuhan membuat pembedaan dalam hidupmu. Teori, Pak. Oh, saya sudah ngalamin. Yang saya cerita ini semua saya sudah ngalamin ya. Cuma kalau saya cerita lagi nanti panjang sekali. Haleluya. Kita nyanyi dulu. Tadi apa tadi nyanyinya? Yang terakhir tadi. Bersamamu apa